Inilah sejarah asal-usul ibadah sholat yang jarang diketahui umat Islam. Sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya, amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka, jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah. Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Adapun sejarah asal-usul sholat, ternyata sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Dahulu, sejarah ibadah sholat subuh pertama kalinya dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Awal mulanya saat beliau turun dari surga menuju bumi, beliau mendapati malam yang gelap gulita dan bikin takut. Kemudian di saat fajar sudah terlihat, Nabi Adam kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat. Rakaat pertama sebagai wujud syukur atas keselamatan beliau dari gelapnya malam, lalu rakaat kedua, sebagai wujud syukur atas terbitnya sinar matahari di waktu pagi. Adapun sejarah sholat zuhur, dahulu pertama kalinya dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Awal mulanya, dahulu Nabi Ibrahim diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Tentu ujian ini sangat berat. Namun karena itu perintah Allah, maka Nabi Ibrahim mentaatinya. Atas kuasa Allah, ketika Ismail hendak disembelih, Allah ganti sesembelihan menjadi domba sehingga Nabi Ismail selamat. Kejadian itu terjadi saat matahari tergelincir atau pada waktu zuhur. Atas rasa syukur itu, Nabi Ibrahim lantas mengerjakan sholat 4 rakaat. Setiap rakaat sholat zuhur yang dikerjakan Nabi Ibrahim ternyata memiliki maksud tertentu. Rakaat pertama sholat zuhur, dilakukan Nabi Ibrahim sebagai wujud syukurnya atas digantinya Ismail. Selanjutnya, rakaat kedua dilakukan sebagai rasa syukur atas hilangnya rasa sedih sebab anaknya. Lalu rakaat ketiga, dilakukan sebab mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rakaat keempat, dilakukan sebab memperoleh kenikmatan yaitu domba yang asalnya dari surga. Domba itu adalah kepunyaan Habil putra Nabi Adam alaihissalam. Adapun sholat asar, dahulu pertama kalinya dilaksanakan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Dikisahkan, dahulu Nabi Yunus alaihissalam pernah ditelan oleh seekor ikan paus besar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan itu pada waktu asar. Setelah itu, Nabi Yunus alaihissalam lalu mengerjakan sholat 4 rakaat sebagai wujud syukur beliau atas diselamatkannya beliau dari kegelapan. Pada saat Nabi Yunus alaihissalam berada dalam perut ikan, beliau terjebak dalam 4 jenis kegelapan, yaitu gelapnya isi perut ikan, gelapnya lautan, gelapnya malam, dan gelapnya perut ikan paus. Adapun sejarah sholat maghrib, dahulu pertama kali dilakukan oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Kisahnya, dahulu Nabi Isa alaihissalam keluar dari kaumnya di saat matahari terbenam atau waktu maghrib. Setelah itu, Nabi Isa alaihissalam lantas mengerjakan sholat 3 rakaat yang memiliki maksud dan ungkapan. Yaitu yang pertama sebagai ungkapan tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ungkapan yang kedua sebagai peniadaan tuduhan zina dari kaum Nabi Isa kepada ibunya. Dan ungkapan yang ketiga sebagai ungkapan bahwa ketuhanan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sejarah sholat Isya, dahulu pertama kalinya dilaksanakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kisahnya, dahulu Nabi Musa pernah tersesat saat melakukan perjalanan dari Madian. Saat tersesat itu, Nabi Musa mengalami 4 kesedihan, yaitu sedih atas istri beliau, sedih atas saudara beliau Nabi Harun, sedih atas anak beliau, dan sedih atas berkuasanya kerajaan Firaun. Kemudian saat waktu Isya tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas menyelamatkan Nabi Musa. Atas rasa syukur hilangnya 4 kesedihan itu, Nabi Musa lalu mengerjakan sholat 4 rakaat. Namun masih ada sedikit perbedaan riwayat. Ada yang mengatakan bahwa subuh adalah sholatnya Nabi Adam alaihissalam, lalu zuhur adalah sholatnya Nabi Daud alaihissalam, lalu asyar adalah sholatnya Nabi Sulaiman alaihissalam,
lalu maghrib adalah sholatnya Nabi Yakub alaihissalam, dan isya adalah sholatnya Nabi Yunus alaihissalam. Selanjutnya, 5 sholat itu lalu dijadikan kewajiban sebagai ibadah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini sebagaimana diterangkan dalam kitab Sulam Munajat Syarah Safinatus Shalah karya Syekh Nawawi Banten. Lalu apakah sama sholatnya Nabi terdahulu dengan sholat 5 waktu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu jawabannya adalah tidak sama. Gerakan sholat dan bacaan sholat Nabi terdahulu tentu berbeda dengan tata cara sholat umat Nabi Muhammad sekarang. Cara sholat umat terdahulu belum sesempurna sholat umat Nabi Muhammad. Sholat 5 waktu umat Nabi Muhammad adalah sholat yang lebih sempurna, bacaannya sempurna, gerakannya sempurna. Lalu, seperti apa sejarah sholatnya Nabi Muhammad sebelum turunnya perintah sholat 5 waktu? Dahulu sebelum adanya pensyariatan sholat 5 waktu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata sudah terbiasa mengerjakan sholat di waktu pagi dan sore hari. Hal ini diperkuat dengan adanya dalil Quran yang artinya, dan sucikanlah, sholatlah dengan memuji Tuhanmu di waktu sore dan pagi hari. Dalil ini menjadi bukti bahwa sholat sudah dilaksanakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Adapun perintah kewajiban sholat 5 waktu, dahulu terjadi saat peristiwa Isra Mi'raj, tepatnya pada malam 27 Rajab atau 18 bulan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya, dahulu saat Nabi Muhammad sedang berada di Makkah, tiba-tiba loteng rumah Nabi terbuka, lalu beliau diangkat malaikat Jibril ke langit. Peristiwa Isra Mi'raj sendiri dilakukan dengan mengendarai buraq, yaitu hewan tunggangan dari surga. Peristiwa Isra Mi'raj bertujuan agar Nabi mengetahui tentang beragam tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, perintah sholat 5 waktu pun diturunkan. Awalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan umat Islam sholat 50 waktu. Namun setelah bertemu Nabi Musa di langit, Nabi diperintah Nabi Musa untuk meminta keringanan karena umat Islam tidak akan kuat sholat 50 waktu sehari. Lalu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meminta keringanan beberapa kali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nego waktu sholat sudah menjadi 5 waktu sehari, Nabi lantas malu untuk meminta keringanan lagi. Akhirnya, sampai sekarang jadilah sholat fardu yang kita kerjakan menjadi sehari 5 kali. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya, amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah. Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya." Hadis riwayat Tirmidzi. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.